dulu. Kalau kita bicara jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang dilakukan pemerintah kita tahu Pak, ada intervensi terkait harga minyak goreng kemarin yang ada ambang batasnya. Tapi sepertinya tindakan atau langkah ini tidak cukup berhasil karena sampai saat ini minyak goreng masih langka di beberapa tempat dan harganya pun bervariasi. Sementara untuk tahu tempe juga tidak ada solusi seperti itu, dan daging sekarang disusul dengan LPG. Bagaimana Anda melihat atau menyoroti tindakan atau langkah jangka pendek yang diambil pemerintah untuk saat ini, Pak Herman? Ya, saya kira sangat ironis ya. Jangankan tadi yang saya sebutkan, yang masih kita tergantung dengan impor. Ya. Minyak goreng yang sesungguhnya kita adalah produsen terbesar di dunia dengan 54 juta ton, dan kita hanya butuh sekitar 17 juta ton saja, malah kita langka di negeri yang kita memang memprodusen minyak sawit gitu ya. Nah, ini menjadi ironis. Nah, oleh karena itu saya kira negara harus merumuskan betul tata cara yang ini secara sistemik bisa menjaga terhadap stabilitas harga. Menjaga stabilitas harga itu bukan hanya di tingkat konsumen tentunya, juga harus kita bisa menjaga stabilisasi di tingkat produsen supaya juga keberlangsungan usaha dan peningkatan produktivitas per komoditas ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, pertama syarat mutlak itu adalah neraca komoditas. Neraca komoditas garam, neraca komoditas gula, kedelai, dan bukan hanya angka-angka gitu ya, bukan hanya karena produksi kita tahun 2022 berpotensi turun, lantas impornya dinaikkan, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana way out, jalan keluar untuk bisa menstabilkan harga, sekali lagi di tingkat produsen dan di tingkat konsumen, sehingga betul-betul ini terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat. Mungkin fluktuasi harga kalau masih dalam batas psikologi, batas normal, saya kira masih dimaklumi, karena tingkat kenaikan ini kan bukan hanya dipicu oleh persoalan kenaikan harga hukum ekonomi, supply dan demand, tetapi juga dipengaruhi oleh psikologis. Psikologis akan memasuki bulan puasa dan Ramadan, biasanya konsumsi meningkat. Ini psikologis gitu. Tapi atau misalkan perang Rusia dan Ukraina itu juga psikologis. Atau mungkin berita tentang kedelai di Brazil tidak berhasil, produktivitasnya menurun, itu juga menurut saya ada faktor-faktor yang kemudian meningkatkan terhadap kelangkaan ataupun kenaikan harga di dalam negeri di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira pertama yang mutlak harus dilakukan adalah adanya neraca per komoditas. Yang kedua, harus ada stok nasional, stok pemerintah, sehingga pada waktu-waktu tertentu tidak menjadi pemadam kebakaran. Pada waktu harga minyak naik, kemudian ribut semua, Kementerian Perdagangan dituntut harus segera melakukan operasi pasar secara masif. Kedelai turun, kemudian harus dilakukan koordinasi dengan koperasi tahu tempe yang kemudian harus merumuskan kebijakan memberikan subsidi pada selisih harga misalkan. Kemudian pada waktu kelangkaan atau kenaikan harga daging, maka harus, menurut saya tidak harus setiap tahun kita kemudian dihadapkan pada persoalan ini. Kuncinya apa? Negara harus memiliki stok. Pada harga-harga tertentu, harga normal, negara memiliki kemampuan untuk melakukan stok paling tidak untuk triwulan per triwulan, sehingga betul-betul neraca perdagangan itu bukan hanya dilihat dari sisi supply demand, bukan hanya dilihat dari ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dari sisi harga. Nah, oleh karena itu perankan BUMN, perankan seluruh institusi negara yang terkait dengan peran-peran yang bisa menstabilkan harga ini. Yang ketiga, menurut saya ini kan juga korelasinya dengan sektor energi. Ya, bagaimana juga memberikan, dulu kan ada yang namanya tol laut untuk mengangkut daging ataupun sapi dari produsen dari NTT, dari Bali, dari NTB, diangkut ke yang konsumen terbesar itu kan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bagaimana diangkut sampai ke sini? Dengan apa? Dengan subsidi transportasi. Kemudian pada sisi lain, tentu yang harus dilakukan adalah bagaimana Kementerian Pertanian mampu untuk mendorong peningkatan produktivitas per komoditas, karena secara teknis dan psikologis ketika produksi menurun dan kemudian ini sangat bergantung kemudian penambahan dalam neraca terhadap impor, ini juga akan meningkatkan harga di dalam negeri.
Oleh karena itu, produktivitasnya harus mampu ditingkatkan gitu. Oke. Gula ya harus ditingkatkan. Masa pabrik gulanya semakin banyak, tapi produksi gulanya semakin sedikit? Berarti apa? Berarti membangun pabrik gula yang basisnya rafinasi. Kalau basisnya rafinasi, ya berarti impor lagi gitu. Raw materialnya impor lagi. Oke. Nah, kalau misalkan memang harus menambah kapasitas pabrik gula, ya harus menambah juga perkebunan tebunya, sehingga betul-betul kita meningkatkan dari sisi kemandirian pangan dalam negeri. Kita juga harus melakukan ekstensifikasi, perluasan area lahan, gitu. Jangan dulu dipakai IKN, pakai dulu lah untuk pemenuhan pangan, gitu ya. Pemenuhan pangan dulu, kita jangan dulu berbicara lain sebelum betul-betul bisa menjamin stabilitas pada setiap event, pada setiap momentum, pada setiap menjelang hari besar keagamaan yang secara psikologis ini bisa meningkatkan harga. Kemudian diversifikasi ini yang hilang. Yang hilang dari Bumi Pertiwi itu bagaimana kalau pagi-pagi kita cukup makan singkong lah gitu ya. Bagaimana kalau pagi-pagi cukup kita dengan ubi dulu. Sekarang kan harus nasi uduk, bubur ayam, yang semuanya sangat bergantung kepada satu sektoral tertentu gitu. Nah, hegemonitas sektoral ini menurut saya yang juga melemahkan terhadap sistem ketahanan pangan kita. Oleh karenanya kita bangkitkan kembali diversifikasi. Dulu kan ada di Depok, dulu ada One Day No Rice misalkan. Ini kan bagus gitu. Nah, bagus kemana arahnya? Jangan juga ke sagu, jangan juga ke instan. Ini insight yang menarik Pak Herman, karena somehow bisa nanti kita bisa ke pisang goreng. Dulu karena saya waktu kecil makan ya kalau pagi mau nasi gitu. Ya, karena secara logika memang simpler better ya. Karena ketika kita melaksanakan atau melakukan sesuatu dengan sederhana ya otomatis akan lebih baik. Karena kalau benar sekali, saya pun kalau sarapan dengan sayur saya udah cukup sebenarnya dengan salad ataupun satu lagi ya. Satu lagi, kita juga sekarang semakin besar tergantung terhadap gandum gitu. Karena kita beralihnya makan roti, makan ini. Nah, kalau penghasil gandum seperti Rusia nanti mereka save ya, dia menyimpan komoditasnya, berarti semakin berkurang masuk ke Indonesia, nanti naik lagi tuh harga. Kalau harga itu naik secara psikologis akan menaikkan harga-harga komoditas lain. Baik, Pak Herman, saya